Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Percaya pada Allah yang hidup. Kita sering sekali mendengar satu kalimat yang sangat baik dan sangat bagus. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebuah kalimat yang bagus, sebuah kalimat yang indah, sebuah kalimat penuh pengharapan. Dan ya, memang bagian kalimat ini itu diambil dari kitab Pengkhotbah. Namun seringkali yang terjadi ketika kita menghadapi segala kesulitan, segala pergumulan hidup yang ada di kepala kita bukanlah ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi ia membuat segala sesuatu indah padahal tidak. Terkadang ketika kita mengalami pergumulan, yang ada di kepala kita adalah tidak ada yang indah dalam hidup ini. Tuhan menciptakan indah padahal enggak, padahal tidak. Tidak ada indah-indahnya dunia ini. Dan sampai kita bertanya-tanya ketika kita dalam pergumulan dan dalam masalah. Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan selama ini diam? Apakah aku kurang berimankah? Atau apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali pertanyaan yang timbul. Siapa di sini yang tidak tahu kisah Ayub? Sebuah kisah yang luar biasa menurut saya. Ayub sendiri adalah definisi dari orang yang kehilangan segala-galanya. Dan Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Ayub benar-benar kehilangan segala-galanya. Apa saja? Hartanya hilang, anak-anaknya hilang, meninggal. Lalu kesehatannya hilang, dia terkena penyakit. Penghormatan dan respek dari orang-orang sekitar pun juga ikut hilang. Di mana dia juga kehilangan belas kasihan. Ketika Ayub bicara dengan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya malah menyakiti dan menghina dia. Di sini sahabat bukan cuma sekedar teman biasa, tapi sahabat. Seorang yang harusnya bisa menguatkan kita namun malah menyakiti dan menghina. Ayub merasa Tuhan itu tidak adil. Ayub merasa kalau Allah itu sedang murka terhadapnya dan merasa bahwa Allah sedang memusuhinya. Dia dilupakan oleh kerabat dan kawan-kawannya, bahkan budak dan pembantu. Kalau misalnya kita mungkin karyawannya itu bahkan sudah tidak menghormati Ayub lagi. Bayangkan seorang budak sampai tidak mau menghormati majikannya. Lalu istrinya sendiri menghina dia. Bahkan anak-anak di sekitar daerah itu ikut menghina dia. Jadi kalau mau dibayangkan, Ayub ini sampai dihina oleh anak-anak sekolah minggu. Nah, sampai Ayub sendiri pun karena dia sudah terlalu depresi, dia kehilangan harapannya, dia itu sampai tidak peduli lagi kalau misalnya semua yang dia alami itu diketahui banyak orang. Sampai selama-lamanya. Terlihat di Ayub 19 ayat yang ke-23 sampai ke-24, kiranya perkataanku ini ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Menunjukkan bahwa dia sudah tidak peduli lagi kalau misalnya orang di masa depan melihat apa yang dia alami, karena sudah terlalu depresi dan kehilangan harapan. Tapi Ayub tidak membiarkan dirinya kehilangan harapannya itu terus-menerus. Karena di ayat 25 langsung Ayub ini menunjukkan bahwa dia masih memiliki pengharapan terhadap penebus. Ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Penebus ini dalam konteks orang Israel itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama itu adalah merujuk pada orang yang menolong untuk menebus harta. Jadi jika orang Israel itu mengalami kemiskinan,
sampai harus menjual harta bendanya, maka saudaranya itu yang punya uang dan punya kemampuan untuk membeli harta bendanya yang dijual itu harus membelinya dan menebusnya. Itulah makna penebus yang pertama. Lalu makna penebus yang kedua adalah orang yang menebus dari perbudakan. Contohnya seperti ada di Hosea, itu dia menebus Gomer. Tapi di sini Ayub tidak merujuk pada dua hal itu. Kata penebus di sini tidak merujuk kepada orang yang akan menolong dia, saudara atau kerabat yang akan menolong dia, ataupun orang lain yang mungkin tidak dia kenal yang akan menolong dia. Tapi kata penebus ini merujuk langsung kepada Allah. Allah yang berkuasa di atas segala-galanya, dan dialah yang bisa menolong Ayub. Demikian pula di jemaat Tesalonika. Di masa itu, jemaat Tesalonika ini mendapatkan, kalau bisa dibilang mendapatkan semacam hoax, mendapatkan kabar burung, mendapatkan kabar simpang siur bahwa Tuhan Yesus sudah datang kembali, dan jemaat Tesalonika itu melewatkan hal itu. Jadi bisa kita bayangkan betapa paniknya atau takutnya orang-orang Tesalonika pada saat itu. Mereka dengar kabar Tuhan Yesus sudah datang kembali, Tuhan Yesus sudah datang kembali, kalian terlambat untuk melihatnya. Kita bisa membayangkan betapa paniknya mereka. Tapi Paulus langsung mengirimkan suratnya yang kedua, surat 2 Tesalonika itu tadi, untuk mengingatkan jemaat supaya jangan sampai disesatkan oleh kabar-kabar yang ada. Paulus mengingatkan jangan sampai kamu disesatkan oleh kabar-kabar burung, kabar-kabar yang tidak jelas. Dan Paulus sendiri menegaskan supaya jemaat itu berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang telah diajarkan. Di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15 berkata, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berdiri teguh dan berpegang pada setiap ajaran yang telah diberitakan dan telah disampaikan. Dan inilah yang akan menolong kita melewati segala badai permasalahan hidup ini. Dan ini sangatlah menolong. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah. Ini yang terjadi di Lukas 20 tadi. Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah hari-hari biasa itu. Lalu datanglah orang-orang dari golongan Saduki. Siapa orang Saduki ini? Siapa mereka? Orang-orang Saduki ini adalah salah satu golongan dalam kelompok Yahudi. Jadi kelompok Yahudi itu punya beberapa golongan. Katakanlah orang Saduki, orang Farisi, lalu beberapa seperti orang Zelot, itu adalah golongan-golongan dari orang Yahudi. Dan orang Saduki ini mereka hanya percaya 5 kitab Musa sebagai kitab mereka. Jadi orang Yahudi itu memiliki kitab suci namanya Tanakh. Tanakh itu apa? Tanakh itu Perjanjian Lama, yang kita miliki sebagai Perjanjian Lama, itu sama persis. Tetapi orang Saduki ini hanya mau mempercayai 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Hanya 5 itu saja sebagai kitab mereka. Jadi ketika mereka mendengar pengajaran tentang kebangkitan yang tidak ada di dalam kitab Musa, yang mereka tidak temukan dalam kitab Musa, tentu saja mereka tidak mau mengakuinya. Dan orang Saduki ini, itu mereka bersiteru atau memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang-orang Farisi. Dan mereka juga bisa dibilang tidak menyukai Tuhan Yesus juga. Dan menurut orang Saduki, kalau misalnya orang itu meninggal, mereka akan masuk ke dalam
kegelapan, namanya Sheol, kegelapan yang sama seperti sebelum penciptaan. Kalau kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, itulah yang disebut surga dan neraka. Orang Farisi pun juga percaya hal yang sama, ada kehidupan setelah kematian. Namun bedanya, orang Farisi ini percaya bahwa di kehidupan setelah kematian ini, itu adalah kelanjutan dari kehidupan di masa sekarang, termasuk hubungannya seperti hubungan suami istri. Itu salah satu contohnya. Jadi mereka menganggap bahwa ketika ada pasangan suami istri, keduanya meninggal, dan mereka akan dibangkitkan di kehidupan yang kedua, di kehidupan setelah kematian, mereka akan tetap menjadi pasangan suami istri. Itulah yang mereka percayai. Dan hal inilah yang membuat orang Saduki ini ingin mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan mencobai tentu saja. Di mana ada seorang perempuan. Ini apa yang dikatakan orang Saduki ini hanyalah ilustrasi atau cerita, mungkin cerita karangan yang memang sengaja untuk menjebak Tuhan Yesus. Jadi bukan ada peristiwa sungguhannya. Jadi ada seorang perempuan menikah yang memiliki, mereka mengatakan memiliki 7 suami yang bersaudara yang meninggal, di mana menjadi pasangan dari suami, menjadi istri dari suaminya ini secara bergantian. Awalnya si perempuan ini adalah istri dari si anak pertama. Karena 7 anak laki-laki, 7 orang bersaudara. Perempuan ini awalnya istri dari si anak pertama. Lalu ketika mereka menjalani kehidupan, ternyata anak pertama ini meninggal dan belum punya anak. Secara peraturan memang diharuskan ketika seorang perempuan dan laki-laki, mereka yang laki-laki itu meninggal dan belum punya anak, maka adik laki-laki dari suami itu harus menikahi istri. Kenapa? Untuk meneruskan garis keturunan. Dan itu memang begitu peraturannya. Dan terjadilah si istri menikah dengan anak kedua, lalu anak kedua meninggal dan belum punya anak, dan seterusnya anak ketiga, keempat, kelima, keenam, hingga yang ketujuh, anak terakhir. Dan sepanjang waktu itu pun si perempuan juga tidak memiliki anak akhirnya, sehingga akhirnya dia meninggal. Pertanyaan ini pertanyaan menjebak, dan memang sengaja untuk menjebak Tuhan Yesus atau mencobai Tuhan Yesus, dan juga merendahkan orang-orang Farisi. Ibarat melempar satu batu kena 2 burung. Seperti itulah, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Itu yang ada di pikiran orang Saduki ini. Tetapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tidak bodoh. Tuhan Yesus tahu kalau dia itu hanya dicobai. Tuhan Yesus tahu bahwa pertanyaan orang Saduki ini sejak awal bukan untuk mencari tahu jawabannya, tapi untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu kalau orang Saduki ini, karena mereka tidak percaya kebangkitan, makanya mereka seperti ingin menunjukkan bahwa kebangkitan itu aneh dan konyol. Bagaimana mungkin di kehidupan di kebangkitan nanti ternyata perempuan itu beristri 7 saudara, itu terlihat aneh. Dan memang aneh di pemikiran kita dan orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kehidupan setelah kematian itu tidak bisa dilihat dengan kacamata yang sama dengan dunia saat ini. Dunia setelah di kehidupan setelah kematian itu gak bisa dilihat dengan hal yang sama. Contohnya seperti pernikahan, karena Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan orang yang dibangkitkan itu tidak kawin dan mengawinkan. Karena memang hal tersebut tidak diperlukan di kehidupan setelah kematian. Di kehidupan kedua, hal-hal semacam itu memang tidak diperlukan lagi. Jadi Bapak Ibu,
yang masih ada pasangannya, sayangilah pasangan Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus sendiri merujuk pada Keluaran 3 ayat 6. Di mana di Keluaran 3 ayat 6 ini mengatakan dengan jelas begini. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan ini disebutkan kembali. Mengapa Tuhan menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Kita sering sekali mendengar istilah tersebut. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Mengapa Tuhan suka sekali menggunakan kalimat ini sebagai identitas dirinya? Karena ini ingin menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham itu adalah Allah yang sama dengan yang disembah oleh Ishak dan Yakub dan seterusnya. Dan ingin menunjukkan bahwa leluhur Musa sekalipun, leluhur Musa yaitu bapak-bapak Israel, itu sudah mengenal Tuhan sebagai Allah yang akan menyelamatkan seluruh keturunan mereka. Jadi meskipun mereka akhirnya tidak pernah melihat bagaimana Tuhan menolong keturunan mereka, tapi mereka percaya. Karena itu di Lukas 20 ayat yang ke-38 tadi disebutkan bahwa Allah itu bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Apa maksudnya Allah yang hidup? Apa maksudnya Allah yang hidup dan Allah orang mati, bukan Allah orang mati? Allah yang hidup ini ingin menunjukkan bahwa Allah yang dulu disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sama dengan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan Allah yang sama dengan yang menuntun dan menolong hidup mereka saat ini, dan juga Allah yang menolong kehidupan kita saat ini. Itu adalah Allah yang sama. Karena itulah disebut sebagai Allah yang hidup, di mana meskipun leluhur sudah meninggal, meskipun nenek moyang sudah mati, namun Allah tetaplah Allah yang sama. Allah yang sama yang menolong mereka adalah Allah yang sama dengan Allah yang menolong kita sampai saat ini. Jadi ketika kita meyakini bahwa kita percaya kepada Allah yang hidup, kita menyembah Allah yang hidup, maka kita juga harus meyakini bahwa Ia ada di segala aspek kehidupan kita. Dan Ia akan menolong kita untuk memahami bahwa Allah itu mengerti segala kebutuhan kita, segala pergumulan kita, Tuhan tahu. Dan tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa menyertai dan menolong kita melewati segala persoalan hidup. Mengapa? Sebab pada akhirnya Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.